Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu baik. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk kuat, berhikmat di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan. Amangin yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudariku, remaja, naposo, dan sekolah minggu, dimanapun engkau berada. Ada satu istilah di HP yang disebut dengan tombol snooze atau tombol tunda, gitu ya. Dan kita tahu ini bisa berkali-kali, per 5 menit atau berapa menit gitu. Dan akhirnya karena terlalu sering menekan tombol ini, seseorang akhirnya telat bangun. Kemudian dengan rasa panik, menandakan adanya kesalahan karena terlalu menunggu dan suka menunda. Firman kehidupan hari ini juga mengatakan waktunya telah genap. Kedatangan Kristus tidak bisa ditunda. Kedatangan kerajaan Allah sudah dekat. Adalah sebuah keinginan yang disampaikan oleh Injil Markus. Setiap orang yang tahu kedatangan Kristus adalah suatu dekat dan mengatakan kepadaku dan padamu. Kerajaannya memulihkan, bukan hanya sekedar berbicara tentang penghakiman. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil adalah sebuah berita sukacita. Mengikut Tuhan, berbalik kepadanya, dan percaya kepada berita sukacita. Ada harapan, ada pemulihan, dan berkat Tuhan. Waktu telah genap, dipakai kata kairos. Adalah sebuah penantian akan sebuah periode. Dan periode itu tidak pernah dibatasi oleh eksistensi kemanusiaan ataupun ruang waktu manusia itu sendiri. Allah yang dinantikan untuk dekat dikenal oleh kita, diajak melihat kerajaannya yang sudah dekat melalui kelahiran Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya orang yang sedang bertemu dengan dokter yang kira-kira mampu menyembuhkannya? Bagaimana perasaan seseorang ketika air minum yang diserahkan kepadanya setelah penantian oase yang begitu lama? Bagaimana perasaan seseorang yang sedang mendapatkan jawaban setelah periode yang begitu lama dan dosen bilang kamu akan maju sidang besok? Bagaimana perasaan seseorang ketika dia sudah mendekati ruang sidang dan dia akan maju? Dekat bukan berarti sebuah jarak, tetapi sebuah fase di mana kita sampai di sebuah abang pintu dan kita akan melihat dan berjumpa langsung. Ini bisa terjadi dalam nuansa orang Yahudi dalam beribadah. Ada sekat-sekat di tengah-tengah peribadahan itu, di mana Allah tidak bisa berjumpa dengan sembarang orang. Ada tempat para imam, ada tempat perempuan di belakang, ada tempat penjaga, ada tempat Bani Korah, dibatasi. Tetapi Markus mengatakan kepada kita, ternyata perjumpaan ini yang dekat ini tidak membatasi Kristus di dalam
orang ingin berjumpa dengannya. Dan saya yakin kita semua bisa berjumpa dan mengatakan kepadanya, terima kasih Tuhan untuk tahun baru ini. Terima kasih Tuhan untuk harapan baru. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima. Kami boleh bersama dengan keluarga. Bahkan di tengah ketiadaan yang baik pun, kita mampu mengatakan terima kasih sudah sampai pada titik ini. Mengapa ada kata bertobatlah? Ternyata pertobatan ini bukan sekedar merasa bersalah. Dia pakai kata metanoia. Bukan kesalahan yang ditekankan atau perasaan bersalah. Sebagaimana seseorang yang gagal mencapai sesuatu, tapi sebuah perubahan. Karena kamu sadar bahwa hidupku harus sampai kepada kerajaan Allah. Ini beritanya. Apa yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, lepaskan beban masa lalumu tahun 2025. Tinggalkan itu, kerajaan Allah sudah dekat, dan bawa harapan barumu kepada Tuhan. Sertakan pergumulanmu dan mintalah Tuhan untuk mendampingimu, bukan hanya sekedar menyelesaikannya. Yang kedua, ambil keputusan hari ini untuk mengikut Tuhan dan berkomitmen memberikan yang terbaik, mengalami transformasi. Jangan tunggu. Jangan katakan besok tunggu sempurna kamu setelah berbaikan, atau mungkin setelah kamu mengatakan kamu tidak melakukan kejahatan lagi. Tapi hari ini datanglah ke Tuhan tanpa menunggu atau menunda itu. Yang terakhir, bawalah kabar baik. Perjumpaanmu dengan Tuhan adalah kabar baik yang kamu boleh saksikan. Ada perubahan secara mendasar. Hati yang dipulihkan, berpikir positif, dan menemukan satu harapan yang pasti di tahun ini. Dalam dunia psikologi ada sebutannya the second chance, peluang kedua. Seseorang yang mengalami kehancuran hebat justru bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah ia menyadari ada yang harus diubah. Kenapa mereka yang hancur, mereka yang terpaksa membangun ulang kondisi hidup mereka, dan mereka akan jauh lebih baik. Kuncinya adalah ketika dia menyadari bahwa hidup lebih baik adalah hidup yang takut akan Tuhan. Dan perubahan inilah yang membuat seseorang akhirnya mengatakan seperti Viktor Frankl, apa yang membuat seseorang di penjara atau narapidana boleh bertahan dan akhirnya keluar dari penjara itu? Karena mereka menemukan makna. Mereka menemukan makna hari ini, kenapa mereka percaya pada Tuhan, kenapa mereka harus menanti berdoa, kenapa mereka harus menanti kedatangan Tuhan, dan kenapa mereka harus berjumpa Tuhan di dalam sebuah ibadah. Jawabnya adalah, karena berjumpa dengan Tuhan, ada kekuatan, ada kebaikan yang tidak bisa diterima, tapi dijumpai dan diperjuangkan. Biarlah hari ini waktu yang tepat untuk kita, karena kerajaan Allah sedang mengetuk hatimu, hatiku, untuk membuka pintu, dan persilakanlah dengan rendah hati Tuhan mengisi hari-hari kita dengan rencana yang penuh harapan dan terberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami merayakan setiap detik waktu yang Tuhan berikan. Jika hari ini adalah panggilan kami untuk datang kepada Tuhan, adalah bentuk metanoia kami. Kami tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Tapi satu hal yang kami boleh tahu, bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang memulihkan. Dan pemulihan itu kami serahkan kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam proses itu. Dan di tahun 2026 kami boleh dipulihkan dengan
tidak ragu akan rencana Tuhan. Bahkan semakin percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Dan saat itu Tuhan telah merancang masa depan yang penuh harapan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.